selamat siang. Perkenalkan, nama saya Isya Marsanda Suru. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum, kelas A122, semester 2, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS yang telah saya kerjakan mengenai pendekatan instrumental tentang narkoba. Pendekatan instrumental dalam konteks narkoba berfokus pada upaya untuk mengurangi penggunaan narkoba dan dampak negatifnya dengan cara yang berorientasi pada tujuan dan hasil yang terukur. Pendekatan ini menekankan pada penanganan narkoba secara praktis dengan menggunakan berbagai metode dan strategi yang telah terbukti efektif. Dalam pendekatan instrumental, pendekatan diberikan pada efek narkoba pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menganggap narkoba sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan multisektoral. Oleh karena itu, pendekatan instrumental melibatkan banyak pihak dalam penanganan narkoba, termasuk pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan individu. Beberapa strategi yang digunakan dalam pendekatan instrumental meliputi pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan pemberantasan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memutus penggunaan narkoba. 1. Pendekatan supli reduktion bertujuan memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. 2. Pendekatan demand reduction memutus mata rantai para pengguna. 3. Pendekatan harm reduction pengurangan dampak buruk terhadap narkoba. Terdapat juga pendekatan bimbingan dan konseling bagi para pengguna narkoba. Dua hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi dan mencegah beredarnya narkoba lebih luas, yaitu 1. Mencegah sebelum terjadi korban. Sebelum terjadinya korban, dengan harapan tidak akan terjadi dan tidak akan menimpa anggota keluarga, dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga dan kepada anak usia dini, karena ini akan lebih bisa dirasakan manfaatnya. Baru kemudian meluas ke lingkungan sekitar. Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak lain merupakan segala tindakan dan upaya untuk menghindari orang memulai penggunaan narkoba. Caranya bisa dengan menjalankan cara hidup sehat atau mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang menggunakan narkoba. Makanya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dimulai sejak dini. Usaha pencegahan itu bisa dimulai ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibu, bagaimana sikap seorang ayah terhadap ibu, atau sebaliknya. Sikap ibu selama masa kehamilan akan menentukan fisik, psikis, dan spiritual anak. Kemudian setelah anak lahir, orang tua perlu meningkatkan pemahamannya agar dapat mendidik dan memperlakukan anak-anak mereka dengan positif. Tentunya mendidik anak harus sesuai dengan tingkat usianya. Karena mereka bukanlah miniatur manusia, tetapi mereka adalah manusia seutuhnya yang memiliki kepribadian dan sikap yang berbeda antara satu dengan yang lain. Berikut beberapa hal mengapa pendidikan keluarga kepada anak itu penting. 1. Peningkatan kesehatan dan budaya hidup sehat, baik fisik maupun mental, berlandaskan keimanan dan ketakwaan. 2. Pendewasaan kepribadian. 3. Peningkatan kemampuan untuk mengatasi masalah. 4. Peningkatan harga diri dan percaya diri. 5. Peningkatan hubungan intrapersonal dan interpersonal serta kemampuan sosial. 6. Memperkuat sektor-sektor lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat yang mendukung peningkatan kesehatan dan pengembangan kepribadian generasi muda. 6. Memperkuat sektor-sektor lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat yang mendukung peningkatan kesehatan dan pengembangan kepribadian generasi muda. Semua itu perlu kita lakukan agar anak-anak kita sehat dan mempunyai budaya hidup sehat, mempunyai keimanan dan kepribadian yang kuat, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, sesudah terlanjur menjadi pengguna narkoba. Menghadapi kondisi seperti ini, keluarga tidak mungkin menangani korban sendirian, tetapi butuh bantuan pihak terkait, polisi, dokter, rumah sakit, Badan Narkoba Nasional atau BNN, serta Badan Rehabilitasi Sosial. Keluarga bisa dikatakan gagal mendidik anak
bila ada salah satu anggotanya terkena kasus dan korban pengguna narkoba. Namun kita tidak bisa menyalahkan keluarga karena manusia hidup akan selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang harus kita ketahui adalah dengan siapa anggota keluarga kita bergaul dan berhubungan setiap harinya di luar rumah. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi masa depan anggota keluarga. Korban pengguna narkoba harus dijauhkan dari barang haram ini dan dijauhkan pula dari para pengguna, pengedar, dan pemasok. Kemudian menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Rehabilitasi bisa dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Khusus Korban Pengguna Narkoba milik pemerintah di bawah naungan Dinas Sosial ataupun yang dikelola oleh swasta seperti Pondok Suryalala, Asuhan Abah Anom yang buka cabang juga di Yogyakarta dan Surabaya. Rehabilitasi ini wajib dan harus dijalani oleh korban karena sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan BNN sebagai pemangku kepentingannya. Rehabilitasi menurut BNN adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitasi pada saat ini adalah gratis karena sudah dijamin oleh negara dan seorang pecandu akan diterapi agar bisa sembuh total. BNN yang mewakili pemerintah memiliki metode sendiri yang disebut Continuum of Care, yaitu proses perawatan, pengobatan, dan dukungan secara komprehensif, bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik dan berkesinambungan. Adapun proses-proses dari rehabilitasi adalah pertama penjangkauan, yaitu cara menyampaikan informasi, menciptakan partisipasi dan melayani masyarakat, atau proses interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu. Kedua, pengkajian, yaitu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya serta lingkungannya, sehingga didapat informasi lengkap tentang keadaan klien sebelum dilakukan terapi atau tindakan lain yang diperlukan. Ketiga, detoksifikasi, yaitu salah satu tahap awal adalah proses pemulihan bagi para penyalahguna narkoba yang memberikan layanan medis untuk memberhentikan proses kecanduan beserta akibat yang ditimbulkan, serta pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi medis klien atau pasien. Jika sudah diketahui sebabnya, maka seseorang pengguna narkoba akan direhabilitasi. Dalam penerapannya, Therapeutic Community mengacu terhadap keempat pilar, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep kekeluargaan, yaitu sebuah metode yang menggunakan konsep kekeluargaan dalam proses pelaksanaannya. 2. Tekanan rekan sebaya, yaitu metode yang menggunakan kelompok sebagai metode perubahan perilaku. 3. Sesi terapi, yaitu metode menggunakan pertemuan sebagai media penyembuhan. 4. Sesi keagamaan, yaitu metode menggunakan tokoh sebagai panutan dalam perubahan perilaku. Kepada teman-teman yang mencari tempat kuliah, saya punya solusinya. Mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kami memiliki banyak jurusan atau fakultas. Yang pertama Fakultas Teknik, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Sastra, yang keempat Fakultas Pertanian, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keenam Fakultas Keperawatan. Untuk info lebih lanjut silakan nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih.